Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum Pak Hadi masuk ke pembelajaran tema 3, tema 1 pembelajaran kedua mengenai sistem pencernaan, ada lamanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa di antara kalian pada pagi hari telah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme kalian? Pasti di antara kalian ada ya tadi pagi telah melakukan sisa-sisa metabolisme, yaitu sisa-sisa pencernaan kalian. Nah, pada kesempatan hari ini dia akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kalian bisa perhatikan video yang satu. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses
yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Setelah kalian menyimak sistem pencernaan pada manusia, Pak Hadi akan membahas dalam sistem pencernaan manusia terdapat 8 organ. Yang pertama, perhatikan, mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, hati. Kelima, pankreas. Keenam, usus halus. Ketujuh, usus besar. Dan kedelapan, anus. Nah, Pak Hadi akan bahas satu persatu nih dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut ini adalah pertama kali makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, di dalam mulut ini terbagi menjadi sebuah sistem pencernaan. Maka saja yang kita yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, secara mekanik itu apa? Secara kimiawi itu apa? Nah, bisa kalian lihat yang di bawah ini sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, di dalam mulut sistem pencernaan mekanis itu dilakukan oleh gigi dan lidah. Dan yang kedua tadi sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, sistem pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim. Apa pengertian enzim ini? Perhatikan pengertian enzim di bawah ini. Oke, setelah kalian sudah membaca tentang enzim, mari akan bahas enzim yang terdapat di dalam itu adalah enzim tripsin. Maaf, enzim spesiali yang mengubah amil menjadi glukosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini makanan masuk ke dalam lambung. Namun di dalam sistem pencernaan kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini. Ya, gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga adalah sistem pencernaan yaitu lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah sistem pencernaan secara kimiawi, yang kedua sistem pencernaan secara mekanik. Pada adalah secara mekanik terlebih dahulu dilakukan sistem pencernaan mekanik dilakukan ini yaitu melalui dinding-dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terdapat beberapa enzim. Nah, enzim apa saja yang terdapat di lambung? Yaitu yang pertama enzim pepsin. Perhatikan gambar yang telah dibayangkan. Yang kedua enzim lipase. Enzim renin, pepsin, dan asam klorida. Nah, dia perhatikan di sini ada enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Apa fungsi enzim tersebut? Ya, tadi akan bahas. Yang pertama adalah enzim pepsin, yaitu menguraikan protein. Maksudnya, setiap makanan yang kalian makan itu terdapat zat-zat makanan. Itu sudah dibahas di subtema sebelumnya. Nah, di dalam makanan itu terdapat karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein. Nah, di sini enzim pepsin ini menguraikan protein yang ada terdapat dalam makanan.
Yang kedua yaitu enzim apa Pak? Enzim renin, yaitu mengedarkan kasihan dari susu. Nah, yang ketiga ini adalah asam klorida. Apa kegunaan asam klorida Pak dalam lambung? Asam klorida ini berfungsi sebagai pembunuh kuman yang unsur senyawanya adalah HCl. Nah, bisa Pak ditayangkan gambar enzim pepsid, renin, dan asam klorida. Selanjutnya adalah saudara pencernaan yang keempat adalah hati. Nah, di dalam hati ini juga terdapat fungsi-fungsi dalam suatu pencernaan. Yang pertama adalah menetralisirkan racun. Ingat ya, di dalam makanan itu juga terdapat. Terus yang kedua apa dalam sistem pencernaan yang terdapat dalam hati? Yang kedua adalah terdapat beberapa enzim. Yang pertama itu adalah enzim lipase yang berfungsi sebagai menghasilkan lemak mengubah menjadi asam lemak atau gliserol. Berikutnya dalam sistem pencernaan berikutnya adalah pankreas. Nah, di dalam pankreas ini terdapat beberapa enzim, dan di pankreas ini pencernaannya dilakukan secara kimiawi, yaitu dari enzim-enzim. Ada berapa aja Pak enzim yang terdapat di pankreas? Ada 3, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Nah, mungkin bisa lihat tabel yang dibuat. Berikutnya adalah sistem pencernaan yang keenam adalah usus halus. Nah, usus halus ini pun juga sama, yaitu dilakukan oleh pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim. Ada beberapa enzim yang terdapat di sistem pencernaan usus halus. Perhatikan tabel yang Pak dibuat. Nah, itulah enzim-enzim yang terdapat di usus halus. Berikutnya yang ke-7 adalah usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat fungsi-fungsinya, yaitu tempat penyerapan kembali air dan sisa-sisa metabolisme. Nah, di dalam perut kita makanan itu gak langsung dicerna, gak langsung pengeluaran atau sistem ekresi tidak. Di situ adanya yang namanya pengolahan makanan terlebih dahulu, yang disebut sisa-sisa makanan metabolisme. Berikutnya adalah yang ke-8 anus. Nah, ini di sistem pencernaan yang terakhir adalah anus. Mungkin kalian memaham apa itu anus. Nah, lihat pengertian anus di bawah ini. Nah, di dalam sistem pencernaan yang terakhir anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa hasil metabolisme. Nah, itulah sistem pencernaan pada manusia. Sebelum Hadi untuk pembelajaran hari ini, agar kalian menyimpulkan, ingat sistem pencernaan manusia dan sistem pencernaan hewan itu berbeda, tidak sama. Ya, ada beberapa bagian-bagian yang berbeda dengan hewan dan manusia. Sedangkan manusia ini ada beberapa sistem pencernaan. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat hati, kelima pankreas, keenam usus halus, ketujuh usus besar, dan kedelapan anus. Itulah sistem pencernaan pada manusia. Nah, nanti kalian bisa lihat tugas-tugas kalian di classroom dan buka akun kalian. Tadi sudah menyediakan tugas-tugas dan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Ingat, tugas kalian bisa kumpulkan, bisa kalian share di grup classroom itu mengenai sistem pencernaan manusia, dan kalian kalian memahami sistem pencernaan. Oke, mungkin itu saja tadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.